Halo semua, balik lagi sama Mama Eve di sini. Sekarang di vlog saya yang ke-6 ini saya mau sharing dan kasih tips sama apa yang saya rasain ya saat saya lahiran dulu, lahiran Eve, lahiran sesar di Turki sana. Jadi awalnya itu akhir-akhir Oktober gitu, 2018, saya tes pack positif. Nah, kemudian next day or second day after, aduh rambut gak enak banget ya ini ya. Kita ke dokter. Jadi seperti yang saya ceritain di vlog saya yang sebelumnya, di Turki itu saya tinggal di desa ya. Di desa itu jauh dari mana-mana. Jadi untuk kontrol segala macam itu semua ada di kota, itu di kota Gumushane. Nah, di kota Gumushane itu sendiri rumah sakit itu cuma ada satu, yaitu rumah sakit pemerintah ya. Dan dokter OB-GYN sendiri hanya ada satu. Tempat saya yang kontrol itu namanya Dokter Seihan. Beliau ini pria, dokter pria. Nah, jadi saat saya kontrol di bulan saat pertama kali itu kedekatan positif datang, itu hanya dikasih vitamin ya 2 jenis. Kalau misalnya ada apa-apa bisa langsung datang, kalau nggak ada keluhan bisa next month aja, jadi 1 bulan kemudian. Di awal-awal kehamilan pun saya nggak ngerasa yang namanya mual, enek segala macem atau muntah gitu. Biasanya hanya cepet ngantuk, cepet lapar, ada capean gitu aja sih. Nggak, alhamdulillah saat kontrol kedua pun nggak ada keluhan apa. Next month-nya kita kontrol ketiga. It's real. May. 3 months? Maybe. Why not? A possibility. 17 per 100. 70% possibility male. %70 söyle. Sema anladı, doğru söylüyor dedi. Doğru mu söylüyorum? Doğru söylüyor. İlginç bir şey değil mi? Doğru söylediğim sefer It's okay. I mean normal doctor. Şu anda herhangi bir şeyiniz var mı hocam? no problem. Terus si dokter bilang, ini your baby is like a 70% female, dia bilang kayak gitu. Dan nggak ada apa-apa juga. Untuk kontrol selanjutnya itu saya diminta datang bulan kelima aja kan. Jadi kalau biaya kontrol di sana itu untuk sekali datang itu sekitar 200 lira. 200 lira itu convert to rupiah sekitar 5,5-600 ribu lah. Jadi udah bersih, udah biaya kontrol dokter, terus sama si rekaman 4D-nya itu sendiri. Cuman dari awal kontrol sampai saya waktu itu sampai saya sama si dokter itu 7 bulan, dia tuh nggak kasih buku atau catatan rekor. Biasanya kalau di Indonesia kan ada catatan ya, kita datang tanggal segini segala macam, di rekor segala macam. Mungkin dia rekor sendiri ya lah ya. Kalau ngomong sama dokter tuh sedikit banget. Si dokter ini ngomong Inggrisnya sedikit. Jadi kalau dia ngomong yang agak panjang segala macam explain tuh, dia explain ke suami saya, nanti suami saya explain ke saya. Agak ribet sih memang. Nggak ada keluhan sama sekali juga, everything normal. Nah, jadi kalau kita mau lanjut ke si dokter ini, kita disuruh datang di bulan pas 8 bulan nanti. Sebentar, intermezzo soal si dokter nih ya. Jadi si dokter ini nih, dia tuh lagi ngambil a lawyer khusus perceraian. Saat itu dia sampai bilangnya nih ke suami saya, if you want to divorce later, you can call her. Suami saya cerita gitu ke saya. Nyebelin. Kayak intermezzo aja ya. Nah, jadi saat saya udah 8 bulan itu saya nggak balik ke dia, kenapa? Nah, jadi saat itu kebetulan ada ipar, dan dia lahiran di rumah sakit di Gumushane ini, di rumah sakit pemerintah. Nah, dari situ si istrinya cerita, di rumah sakit ini nggak lumayan kok, nggak terlalu fasilitasnya bagus segala macam. Karena awalnya suami saya di dokter ini rencana kita mau lahiran di rumah sakit swasta, itu kalaupun sama si dokter ini itu nggak di kota Gumushane, dia praktek itu di Trabzon. Jadi dari Gumushane itu masih 2 jam lagi di luar kotanya. Jadi sejak kontrol 8 bulan mau ke 9 bulan itu saya ke rumah sakit. Awal tuh agak susah ke rumah sakit karena saat kita telepon nih maunya besok, dapet jadwalnya 2 minggu kemudian. Aduh pusing dong gimananya karena udah mau bulan terakhir dan jadwalnya susah. Nah, akhirnya ada temen suami saya nih, saudaranya itu jadi situ saudaranya, jadi rawat orang dalam. Saya minta tolong, suami saya minta tolong sama dia, dan akhirnya alhamdulillah banget tuh bisa. Jadi saya telepon hari ini, suami saya telepon, besoknya kita bisa kontrol ke si dokter ini. Kebetulan kalau di rumah sakit ini dokternya cewek,
flashback lagi kalau dulu sama si dokter Sehan itu, saya saat usia umur 5 bulan itu si dokter langsung nyaranin saya sesar karena dia bilang bayi saya besar. Setelah saya ke si dokter cewek ini, dia periksa, kemungkinan saya masih bisa normal. Jadi saat kontrol sama si dokter ini nggak ada masalah juga. Dan setelah itu karena udah mau 9 bulan, jadi setiap minggu saya diminta datang kontrol sama si dokter ini. Saat ketiga tuh itu udah mau 9 bulan, pas 9 bulan saya kontrol lagi ke dia. Nah kata si dokter ini udah ada ini nih kontraksi si baby nih. Jadi saat saya datang jalan semalam di situ. Jadi saat itu saya udah bawa semua peralatan di satu tas. Mulai 9 bulan saya kontrol, tas peralatan tuh udah siap semuanya. Jadi setiap saya kontrol, saya taruh mobil, tinggal angkut. Kalau misalnya kayak gini nih, saya diminta tinggal, itu udah ready semuanya. Ditungguin semalam nggak ada perubahan, ternyata nggak signifikan. Akhirnya saya diperbolehkan pulang. Nah itu kontrol terakhir. Nah saat itu pas diperiksa saya udah pembukaan 3, jadi otomatis diminta tinggal di situ sambil nunggu kontraksi segala macam. Malam pertama, hari pertama itu karena memang rencananya mau normal, jadi saya makan seperti biasa. Ibu ini pun jadi rumah sakit di tempat saya lahiran ini, rumah sakit pemerintah, di ruangan ini saya nggak boleh, di ruangan yang kita nunggu ini hanya untuk pasien sama orang perempuan aja. Jadi suami saya nggak nungguin saya sama sekali saat itu. Saya ditemenin sama ada teman suami saya yang istrinya, jadi dia nemenin saya saat itu. Malam itu saat satu hari di situ kita dicek bolak-balik sama si dokter, sama dikasih alat untuk melihat pergerakan bayinya ya. Dia buka, dia cek itu ya. Jadi sampai saat itu saya udah pembukaan 5 hari pertama. Si dokter bilang kayak ini pembukaannya agak lambat. Nah di hari keduanya itu, jadi saat saya nunggu itu saya disuruh jalan bolak-balik, saya disuruh squat, belum ada perubahan, masih pembukaan 5 dari 3 tuh ke 5. Nah hari keduanya saya nginep di situ, dia bilang bisa jadi kemungkinan sesar. Jadi saat itu saya udah nggak boleh makan, tetap juga latihan bolak-balik karena masih dimungkinkan kalau bisa normal. Tapi tetap sampai tengah malam, jadi saat hari kedua itu pun dia udah beberapa kali periksa, pembukaan saya masih belum bergeser juga, masih di angka 5. Nah jadi pas di terakhir malam itu akhirnya udah 7 ya, sampai 7, sampai akhirnya pun si EV anak saya itu dia nggak turun-turun. Akhirnya tanggal 28 Juni tengah malam dia mutusin untuk akhirnya sesar saat itu juga. Saya minta boleh nggak 1 malam lagi dok, saya mau coba normal. Dia bilang no, it's dalam bahasa Turki, dia bilang cannot, it's difficult, dia bilang, karena bayi kamu nggak turun-turun juga daripada nanti kenapa-napa. Udahlah, yang terbaik gimana ya. Nah jadi kebetulan saat itu memang suami saya belum ada, dia di rumah ya, karena dia nunggu di situ pun bukan nggak ada gunanya, Persima juga nggak bisa ke dalam karena di ruangan itu hanya khusus untuk wanita. Dan saya juga keluar ngapain, jadi ya udahlah, dia ngurusin kerjaan di rumah dan istirahat juga. Jadi saat itu ada ipar saya juga yang saya bilang baru ngelahirin kemarin itu, dia datang, dia sebelumnya dokter telepon ke suami saya, dia minta persetujuan. Jadi suami saya udah oke. Si adik ipar saya ini yang nulis form segala macam, dia yang tanda tangan atas nama suami saya juga tanda tangan. Jadi setelah itu selesai, saya langsung diganti baju, baju operasi segala macam, dipasang kateter, pindah ke ruangan ke atas, saya operasi. Nah suami saya jalan dari desa ke kota tuh, jadi prosesnya cepet. Saya pas sudah di ruang operasi, pasang segala macam oksigen segala macam, anestesi half ke bawah. Jadi saat operasi saya tinggal tiduran di depan sini ditutupin kain, jadi kita nggak bisa kelihatan ke bawah dan udah nggak berasa sama sekali. Saat udah anestesinya bekerja, dokternya udah ngerjalanin tugas, nggak lama tiba-tiba saya udah di samping saya aja, aduh. Dia udah dibawa, this is your baby, it's a boy. Bahagia ya, nggak bisa diceritain kalau ya. Oke, ya, jadi kayak gitu. Jadi pas anak saya udah lahir, saya mau dikeluarin, saat itu suami saya udah di luar. Jadi setelah saya lahiran itu saya nunggu di rumah sakit selama 2 hari. Saat saya nunggu pun saya nggak ditemenin suami saya datang sih setiap 2 hari itu. Cuman yang nungguin saya itu ada bibinya. Jadi selama 2 hari di rumah sakit itu saya diminta sama si dokter pagi latihan jalan ya, di koridor kuat lah gitu ya. Saat itu 2 hari saya masih bisa jalan, mungkin masih ada obat anestesinya berasa ya.
Jadi setelah saya pulang, saya nginep di rumah si bibi saya itu selama 2 hari. Dan di situ tuh baru berasa banget yang namanya jahitan. Nah itu tuh bener-bener saya baru ngerasain sakitnya. Ini sakit paling sakit yang saya rasain selama hidup saya beneran. Untuk jalan tuh susahnya minta ampun. Efeknya kan setiap orang beda ya. Mungkin di orang lain bisa jadi dia nggak separah saya. Tapi saya memang yang saya rasain ini parah banget. Even saya mau ke toilet itu tuh aduh bener-bener saya mau pipis tuh bener-bener it's really hurt. Sampai saya harus pakai tongkat untuk jalan untuk mempermudah saya, atau saya perlu ditatih. It's really bener-bener deh. Oh ya bentar. Pas saya di rumah sakit itu tuh lahiran, susu tuh nggak langsung keluar ya. Jadi kalau misalnya nggak langsung normal sih, memang nggak semua langsung keluar. Saya pancing pakai pompa. Jadi saat hari pertama itu belum keluar, pagi belum keluar, jadi sore itu lumayan masih karena kan cairan pertama yang keluar tuh kolostrum yang kuning-kuning itu it's golden liquid. Nah itu keluar di pompa, itu kita harus kasih ke baby ya. Itu nutrisinya bagus banget. Dia keluar selama 2 hari kalau nggak salah. Jadi 2 hari itu yang kuning-kuning itu kita wajib kasih ke si baby. Jadi setelah itu 2 hari keluar lancar semuanya ya, sampai penuh malah susu saya. Alhamdulillah banyak ya. Jadi tips saya ini supaya susunya lancar ya. Jadi pas 8 bulan itu kita hamil, kita udah mulai dipijit-pijit ya mama saya biar peredaran darah lancar. Terus banyakin makan kacang-kacangan sama sayur-sayuran juga. Itu tuh efek banget loh ke saya beneran. Sama kalau misalnya belum keluar juga, saat kita mandi di rumah sakit, kita mandi pakai air hangat itu itu ngebantu banget kok. Jadi dia ngelancarin ke sel ngeluarin susu juga. Setelah 2 hari kita balik ke rumah, kebetulan ada kakak ipar saya, jadi kakak suami saya datang, dia sengaja cuti 2 minggu. Jadi 2 minggu dia bantuin saya di rumah. It's really helpful. Kalau nggak, aduh saya nggak tahu gimana ya. Susah nih. Jadi kalau misalnya mau persiapan moms ya, jadi setelah 8 bulan itu kita udah nyicil. Jadi kita siapin tas semuanya yang untuk keperluan saya, kita sama si baby. Mulai dari baju. Kalau untuk mom sendiri nih ya, kalau misalnya saat masuk rumah sakit jangan lupa biar gampang kita pakai rok panjang aja, karena kan kita sering buka tutup diperiksa sama dokter. Sudah lahiran pun kita nggak apa-apa pakai celana, tapi atasnya tuh kayak model pijama, jadi ada kancingnya. Kalau mau buka menyusuin lebih gampang, lebih simpel kan. Sama saat itu pun kita biar gampang kita udah pakai nursing bra ya, biar nggak ribet menyusuinnya. Jadi jangan lupa pakai sendal rumah sakit, kita bawa sendal karena kadang rumah sakit nggak sediain sendalnya, biar gampang tuh sendal yang slop aja, jadi gampang nggak buka tutup. Sama kaos kaki, karena kadang saya habis lahiran kaki saya keringetan banget, mungkin karena hormonal ya, jadi efek ke keringet ya. Kalau saya nggak pakai kaos kaki tuh licin banget. Untung saya waktu itu bawa kaos kaki, jadi lebih enak. Terus jangan lupa bawa pompa susu juga, jadi untuk mancing nih kalau kita belum keluar itu bisa dipercepat. Kemudian bawa pembalut sama diaper popok orang dewasa, karena setelah kita operasi kan itu masih berdarah-berdarah, jadi si suster lebih gampang kita pakai pampers. Nggak perlu banyak-banyak sih, bawa aja 5 atau 6 itu untuk beberapa kali pakai setelah operasi. Sama peralatan mandi buat kita mandi di rumah sakit ya. Nah terus kalau untuk baby sendiri ya, jangan lupa bawa bajunya yang lengkap ya semuanya tuh, sama sarung tangan, topi, kaos kaki, selimut. Sebelum dibawa kita cuci dulu ya, mam saya cuci at least pakai, kalau nggak ada sabun khusus bayi, pakai sabun bayi mandi bayi juga nggak apa-apa. Terus kita cuci, kita setrika ya biar lebih steril ya, karena baby kan masih sensitif kulitnya ya. Kemudian popok bayi ya yang newborn itu sama buat mam jangan lupa bawa tap yang untuk buat mandi itu. Jadi kan kita perlu tutupin karena habis operasi sesar nggak bisa kena air ya, jadi bisa ada di apotek tuh, jangan lupa tuh dibawa juga. Nah untuk bayinya sebenarnya saat saya di sana tuh saya udah bawa peralatan mandi, cuman nggak dipakai. Jadi saat 2 hari di rumah sakit belum dimandiin, sama susternya pun dibilang it's not necessary, dia bilang nanti aja di rumah. Padahal sih sudah bawa peralatan mandinya tapi nggak dipakai. Mungkin kalau di Indonesia hawanya lebih panas, perlu kali mandi ya. Itu optional aja buat moms, jadi tapi perlu dibawa lah tisu ya, jangan lupa tisu sama kapas. Saya lebih prefer bersihin pampers, bersihin tuh pakai kapas, jadi dia nggak ada zat kimia sama pewangi, itu lebih bagus. Jadi dibasahin itu lebih steril. Nah selama saya di rumah sakit itu dari kontrol sampai keluar itu di sana kita memang nggak dikenain biaya sama sekali, itu free. Sebenarnya nggak free sih, jadi di Turki itu ada namanya SGK itu kalau kita spelling SGK,
di Turkinya itu social güvenlik kurumu gitu ya. Bahasa Inggrisnya itu social security institutions, itu kayak jaminan sosial untuk warga negara sana ya. Jadi setiap bulan itu satu keluarga wajib bayaran iurannya itu kalau nggak salah saat itu tuh 650 lira ya. Kalau sekarang saya bilang 700, jadi in rupiah itu sekitar 1,5-2 juta lah ya, tergantung rate-nya juga ya, karena rate sekarang juga lagi turun. Jadi setiap bulan itu bayar. Nah dengan itu saat kita ke rumah sakit pemerintah nih ya, dengan catatan rumah sakit pemerintah itu nggak kena biaya sama sekali, even obat-obatan segala macam itu free. Tapi kalau misalnya saya di rumah sakit swasta, kalau nggak salah nih ya, itu sekitar 3.000 lira itu sekitar 8-9 juta, itu baru biaya operasinya aja, belum biaya kamar, obat segala macam. Jadi alhamdulillah banget dengan ini ngebantu ya, jadi saya nggak kena biaya sama sekali di sana, seperti itu. Nah jadi buat tips nih buat moms yang mau operasi sesar, jangan sedih, jangan merasa dengan sesar kita nggak sempurna. It's not problem at all, you know. Sesar atau normal, wanita kita tetap, karena yang seperti yang kalau udah ngerasain itu sakitnya luar biasa memang, dibanding normal itu kita lebih sakit, karena sakitnya itu nggak pas ngelahiran, tapi setelah kita ngelahiran itu. Pas lahiran memang pas proses memang itu enggak sakit ya, karena kita di anestesi. Kalau yang normal memang lebih katanya sakit ya, itu hanya saat lahiran, tapi setelah itu dia lebih cepat recovery-nya dibanding kita nih ya yang sesar. Tapi itu semuanya kita sama-sama sempurna. Dan untuk suami juga nih ya, kalau suami istri kita sesar kita harus beri dukungan. Jangan kadang-kadang kan yang receh tuh bukan suami tapi lingkungan, atau ada juga keluarga. Kita harus suami itu harus support istri ya. Jadi jangan sampai pernah nyinggung karena sesar gini-gini. No, itu nggak, kalian harus support, pokoknya harus support istri segala macam. Oke? Kok jadi saya agak sedih ya? Karena saya suka dengar cerita yang nggak cerita sih, ada ya yang karena istrinya sesar, suaminya bukan suami, justru keluarga ya yang bikin perasaannya tuh ngomongnya nggak enak ya, gini, itu it's so painful. Hopefully it's not happen. Ama saya sendiri sih nggak, alhamdulillah nggak sih ya. Semua keluarga terima, karena itu yang terbaik untuk kita dan bayi ya. Nah oke, jadi segitu dulu ya. Mungkin saya ceritanya agak bolak-balik kali, saya bingung. Jadi gitu intinya. Apa yang belum subscribe ya, biar saya sama semangat buat videonya. Segitu dulu dari saya, Mama Eve. Sampai jumpa di vlog saya selanjutnya. Terima kasih, bye bye. Tembem habis minum cucu melek. Dur şunu kırılır. Oy ya. Başını açma başını. Bunlar bak sürük oluyor. Baş.